Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya, siswa sekalian kelas 12. Nah, sekarang kita sudah masuk pelajaran kita kepada ini ya. Kemarin tentang generator dan dinamo. Nah, sekarang kita akan masuk ya pelajaran kita mengenai ya, contoh-contoh soal dan rumus ya. Nah, tipe 1, generator atau dinamo ya. Nah, generator atau dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik, kemarin sudah ya, menjadi energi listrik ya. Energi mekanik menjadi energi listrik. Pada prinsipnya, generator terdiri atas kumparan kawat dan magnet tetap atau permanen ya. Nah, kawat dan magnet tetap atau permanen. Jadi, magnet yang tetap itu namanya stator ya. Kemudian kumparan kawat ya yang berputar itu namanya rotor ya. Nah, bagian generator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rotor dan stator ya. Rotor yaitu bagian generator yang bergerak ya. Nah, rotor atau berrotasi adalah bagian yang bergerak. Sedangkan stator merupakan bagian generator yang diam ya. Di dalam generator terdapat cincin luncur kemarin ya. Nah, cincin luncur yaitu bagian yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik keluar dari bagian ini adalah tempat untuk mengikatkan ujung-ujung kawat kumparan. Generator dibedakan menjadi dua, generator arus AC dan arus DC ya. Nah, sekarang kita lihat di sini rumusnya. Besarnya GGL induksi yang terjadi pada generator dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, kita mau menghitung nih besarnya GGL induksi ya, gaya gerak listrik induksi ya. Nah, di sini epsilon sama dengan epsilon maksimum dikali sin omega T ya, sin omega T. Nah, ini dia rumusnya untuk generator ya. Nah, jadi berapa besar GGL induksi yang dikeluarkan? Nah, kita lihat ya, sama dengan GGL maksimum secara teori. Secara teorinya nih, ini kemungkinan nih dari generator ini bisa menghasilkan maksimalnya misalnya 15 volt. Berarti nggak bisa lebih dari itu ya, GGL yang E-nya ini aja ya. Nah, E max-nya 15 volt ya. Berarti E-nya aja itu tidak bisa lebih dari 15 karena maksimumnya 15. Kalau misalkan E maksimumnya misalnya 200 volt misalnya ya, berarti E-nya GGL induksinya di bawah itu tidak bisa lebih dari 200 volt. Nah, itu maksudnya epsilon dengan epsilon maksimum ya. Nah, kemudian sin omega T ya, sinus omega T. Nah, omega tahu ya? Nah, omega itu adalah laju putaran ya. Laju putaran. Radian per second ya. Jadi kalau misalkan kecepatan gerak yaitu meter per second, berapa meter satu detiknya? Kita hitung pakai stopwatch ya kan? Tet, satu detik. Tet. Nah, ternyata dia sampai ke jarak 10 meter. Dalam waktu 1 detik dia mencapai jarak 10 meter gerakannya. Maka kita katakan kecepatannya 10 meter per detik. Ya, V-nya 10 meter per detik. Nah, kalau seandainya nanti dia dalam waktu 1 detik, misalnya kita request stopwatch ya, kemudian dalam waktu 1 detik dia mencapai 100 meter. Berarti kita katakan kecepatannya 100 meter per detik ya. Nah, sedangkan kalau misalnya omega ya, sin omega T, omega atau di sini W ya, bentuknya seperti W ya. Nah, itu adalah laju angular ya. Nah, atau kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu seperti ini. Dalam waktu 1 detik kita hidupkan stopwatch, berapa kali dia berputar? Nah, dinamo itu berapa kali berputar? Ternyata misalnya kita hidupkan 1 detik, kita matikan, lagi kita lihat, oh dia berputar sebanyak 10 kali ya, berarti 10 radian per second, 10 putaran per
detik. Nah, itu maksudnya ya. Step berikutnya ya, dengan epsilon sama dengan GGL induksi. Satuannya volt ya, satuannya volt. Kemudian di mana ya epsilon maksimum sama dengan ban omega. B kali A kali N kali omega ya. Ban omega. Nah, itu singkatnya. B kali A kali N kali omega. Apa itu B? Ya, ini untuk menghitung GGL induksi maksimum ya yang bisa dihasilkan oleh sebuah dinamo. Ya, jadi misalnya kita dikasih satu dinamo. Sebelum kita gunakan, kita bisa ukur ya. Wah, ini dinamo segini nih maksimumnya berapa ini? Ya, maksimumnya berapa ini? Tegangan yang bisa dihasilkan. Nah, kita bisa hitung ya. Maka dari itu pada saat kita mau memanfaatkan dinamo, ya kita harus tahu juga spesifikasinya. Ya, dinamo ini terbuat dari bahan apa ya. Kemudian dia berapa banyak lilitannya. Nah, seperti itu mempengaruhi besarnya GGL induksi maksimum. Kita lihat di sini. B itu induksi magnet ya, B induksi magnet. Kita lihat ada magnetnya ya. Magnet yang ada pada dinamo itu berapa besar daya magnetnya. Nah, ya. Kemudian A, luas bidang kumparan ya. Luas bidang kumparan. Ya. Jadi luas bidang kumparan. Kemudian N, jumlah lilitan. Ya. N, jumlah lilitan kumparan. Ya, semakin banyak semakin besar ya GGL induksinya. Kemudian W, kecepatan putarannya ya, kecepatan dia berputar itu juga mempengaruhi besarnya GGL maksimum yang bisa dihasilkan. Nah, kemudian T, lamanya kumparan berputar ya. T, lamanya kumparan berputar. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk? Ada ya? Ya, kita lanjutkan. Contoh soal. Nah, sebuah generator yang memiliki kumparan dengan luas penampang 200 cm kuadrat, ya, terdiri atas 500 lilitan. Kita ulangi. Sebuah generator yang memiliki kumparan, ya, generator punya kumparan, punya lilitan dengan luas penampang, ya, luas penampang 200 cm pangkat 2, ya. Luas penampang itu maksudnya ibaratnya seperti apa ya? Seperti batang kayu misalnya. Nah, batang kayu kan kalau kita potong, nah itu ada bagian atasnya yang sudah kita potong. Nah, itu luas penampangnya itu. Nah, itu bisa dihitung ya. Luas penampangnya biasa kalau batang kayu berbentuk lingkaran ya. Lingkaran kita hitung luasnya. Nah, jadi besarnya itu juga mempengaruhi ya, besar dari lilitan itu juga mempengaruhi ya. Dan luas penampangnya 200 cm pangkat 2 ya, 200 cm kuadrat. Jadi kalau misalnya kita mau umpamakan ya, mungkin jari-jarinya berapa itu ya, lumayan ya. Nah, terdiri atas 500 lilitan ya, 500 kali lilitan, diputar dengan kecepatan sudut putarannya ya. Wah, putarannya cepat nih, kencang. 1250 putaran dalam 1 detik ya, putarannya kencang. Apabila kuat medan magnet pada generator tersebut ya, kuat medannya apa? B ya. Kuat medan magnetnya 2 kali 10 pangkat minus 3 Weber per meter kuadrat ya. Tentukan berapa GGL maksimum yang dihasilkan generator tersebut. Nah, yang ditanya apa? GGL maksimum. Berarti pakai yang mana? Ban W ya. Nah, ini E max sama dengan ban W. Oke, kita buat diketahuinya seperti biasa ya. Nah, jadi pertama kita masukkan semua satuan ke dalam satuan internasional ya, SI. Diketahui A 200 cm kuadrat, kita ubah ke meter kuadrat, berarti jadinya 2 kali 10 pangkat minus 2 meter
pangkat 2. Ya, 6. Kemudian N, ya, 500 lilitan. Nah, ya, omega 1250 radian per second, sudah internasional. Kemudian B-nya, ya, 2 kali 10 pangkat minus 3 Weber per meter kuadrat. Oke, sekarang sudah, tinggal dimasukkan saja, gampang ya, tinggal dihitung. Hasilnya 25 volt. Nah, itu dia. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Alhamdulillah, iya, barakallahu fiik. Nah, di sini ada sedikit ya pertanyaan. Nah, Ustadz mau bertanya. Nah, perhatikan ini contoh soal. Ada volt yang ini, yang kita blok ini ya, volt. Kemudian ada lagi yang bawah ini volt juga. Sekarang pertanyaannya, mana cara penulisan satuan yang benar? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Nah, kenapa yang bawah? Nah, ya. Sedikit lagi. Ya, betul ya, yang bawah. Tapi kenapa? Sedikit lagi. Mungkin bisa menambahkan? Iya, masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, itu dia. Jadi betul ya, tadi kata Haikal jawabannya yang bawah, betul ya. Volt yang itu kecil semua. Nah, kenapa? Nah, karena seperti yang bilang Akmal tadi ya, kalau dia mau ditulis panjang, volt ya, tulislah semua dengan huruf kecil ya. Kalau mau ditulis disingkat satu huruf aja, V misalnya, tulislah dengan huruf besar ya. Jadi yang atas ini salah tulis ya. Ini salah tulis. Nah, yang benarnya V-nya kecil ya. Nah, sebagaimana tadi dibilang Haikal seperti di bawah ini 25 volt ya. 25 volt. Nah, V-nya kecil. 6 seperti itu ya. Barakallahu fiik. Ya. Iya, betul. Oh ya, oke. Coba kita jabarkan ya. Nah, coba kita tuliskan di sini. Nah, ini dia. Kita pindahkan dulu ke sini. Oke. Nah, pindahkan dulu ya. Ban W omega ya. Nah, oke, ini angkanya B-nya 2 kali 10 pangkat minus 3. Oke ya. Nah, dikali 2 kali A-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, kemudian lilitannya 500 dan putarannya 1250. Titiknya di sini. Nah, ya. Oke, sekarang ini yang kita hitung. Baik. Nah, cara mudahnya kita menghitung ini, saya besarkan ya. Nah, cara mudahnya kita menghitung ini, pertama kita kerjakan dulu yang angka 00-nya ini, ya. Nah, angka 00-nya ini. Oke. Nah, sekarang ya, kita buat ini ya, 500 menjadi berapa? 500 itu kan 5 kali 100 ya. Nah, oke. Kita buat lagi ya. 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 500 itu 5 kali 100 ya. 5 kali 100. 100 ini 10 pangkat 2 ya. Karena nolnya ada 2. Nah, ya. Nah, oke. Dikali 1250. Nolnya bisa jadiin gini, bisa ya. Ini tadi kalau nolnya 2 jadi 10 pangkat 2. Ini kalau nolnya 1 jadi 10 pangkat 1 ya. Kali 10 pangkat 1. Oke. Sudah? Sekarang tinggal ya kita kerjakan ya. Yang ini dulu, yang depan-depannya dulu. Nah, ya, depan-depannya dulu. 2 kali 2 4.
ya. 4 kali 5 20 ya. 20 kali 125 20 ya. 2 kali 125 250 ya. 2 kali 125, nah 250. Ini 2 kali 2 4 ya. 4 kali 5 kali 1 2 5 ya. 4 kali 5 20 ya. Nah, oke, 2 dikali 1 25 250. Tambahin nolnya 1. Nah, 2500. Oke, kita tulis ya. 2500. Iya, seperti ini. Nah, sekarang sudah selesai depan-depannya. Tinggal 10-nya ya. Minus 3, 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi pangkatnya diapakan? Kalau dikali, pangkatnya ditambah ya. Nah, tambah betul. Kalau 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat minus 2, ininya tutup aja ya, tutup aja. Langsung aja tulis di sini 10-nya ya. Yang jadi masalahnya mana? Atasnya. Nah, tambahkan ya. Minus 3 ditambah minus 2. Positif negatif jadinya negatif. Minus 3 dikurang 2 minus 5. Oke, dapat ya? Ini sudah 2 sudah. Oke, sekarang yang ini udah, berarti hasilnya minus 5. 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang kalikan lagi sama ini, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Nah, tutup lagi ya. Nah, kalau dikali pangkatnya diapain tadi? Iya betul, ditambah ya, tambah. Minus 5 tambah 2 jadinya berapa? Minus 5 tambah 2 jadinya berapa tuh? Istilahnya minus. Iya betul, minus 3 ya. Oke, bagus. Berarti hasilnya minus 3 ya. 10 pangkat minus 3. Berarti ini udah 1, 2, 3. Hasilnya 10 pangkat minus 3. Tinggal yang ini, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1. Nah, buat lagi, tutup lagi. Nah, ya. Oke. Minus 3 dikali jadi tambah ya. Nah, bagus. Iya, Masya Allah ya. Betul. 10 pangkat minus 2. Udah habis semua? Habis ya? Iya betul, habis. Berarti hasilnya 2500 kali 10 pangkat minus 2 volt. Loh, kok beda? Nah, bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, 2500 sama dengan 25 dikali 10 pangkat berapa nih? 1, 2. Nah, kita ganti aja. Nah, ya, kali 10 pangkat minus 2. Nah, sekarang ini kerjakan. Gimana ini? Nah, ya, kita tutup lagi. Berarti ditambah ya. Nah, tambah sama negatif. Positif kali negatif. Ya betul, dikurang ya. Nah, 2 kurang 2? Kosong, 0 ya. 10 pangkat 0 hasilnya 1. 25 kali 1 25. Nah, 25 itu dia. Berarti hasilnya 25 volt. Nah, barakallahu fiik. Bisa ya? Nah, itu dia caranya. Iya, Masya Allah ya. Afwan. Baik, seperti itu ya caranya untuk menghitung. Bisa kita kombinasikan aja. Kalau misalnya kita mau mempermudahnya, kita keluarkan aja yang nol-nolnya. Nah ya, tinggal kita kalikan depan-depannya, nanti belakangan tinggal yang 10-10-nya ini ya. Nah seperti itu. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Soal yang berikutnya ya.
Sebuah generator yang memiliki luas bidang kumparan 400 cm kuadrat ya, terdiri atas 1000 lilitan ya, 1000 kali dililit ya. Dengan kuat medan magnetnya yang statornya ya, statornya itu kuatnya itu 5 kali 10 ya, statornya 5 kali 10 pangkat minus 4 Weber per meter kuadrat ya. Nah, lihat ini banyak angka-angka yang 00 ya, jadi enak ini ngitungnya ya. Nah, diputar dengan kecepatan sudut 500 radian per second ya. Tentukan besarnya GGL yang timbul pada saat garis normal bidang kumparan membentuk sudut 30 derajat ya. 30 derajat terhadap arah medan magnet. Nah, ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, ya. Nah, sin omega T. Nah, pasti kita bingung loh, kok tiba-tiba ada di sini ada sudut nih, ya. Tiba-tiba ada ban W tadi kan, tiba-tiba kok jadi sinus omega T, ya. Nah, kok jadi sinus omega T dia. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini pelajaran tentang gelombang, ya. Nah, tentang sudut fase dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat ya. Pertama, kita buat dulu diketahui ya supaya mudah kita mencernanya. Ya, A-nya 400 cm kuadrat, ganti aja jadi meter kuadrat ya. N-nya 1000 lilitan, B-nya 5 kali. Wah, udah ya, udah semua ada di sini. Nah, kemudian sampai yang terakhir, ini kan ban W ya. B ya, N, A, kemudian W. Nah, ini untuk mencari GGL maksimum, GGL max ya. Tambah lagi di sini diketahui theta sama dengan 30 derajat. Nah, gimana ini ya, theta 30 derajat. Nah, lihat, ingat ya bahwasannya theta itu ya 30 derajat itu adalah hasil dari omega dikali T. Ini pelajaran tentang gelombang ya. Nah, ada di situ omega dikali T. Jadi rumusnya ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, catat ya. Nih, kita hapus dulu ya. Catat ya, bahwasannya rumusnya bisa jadi seperti ini. Oke, rumusnya. Rumus pertama ya. Nah, ini rumus pertama. Max kali sin omega T. Nah, ini rumus pertama. Ya. Bisa ganti yang lain, bisa ya, jadi bentuk lain omega epsilon maksimum kali sin ya. W omega T jadi apa? Jadi theta, jadi sudut. Nah, gitu ya. Nah, ya, kecepatan sudut dikali waktu menjadi sudut. Nah. Oke, ini tambahan ya, tambahan rumus nih. Nah, supaya singkat kita mengerjakannya. Kemudian ada lagi E max ini ya, bisa jadi apa rumusnya? E max ban W. Ban W omega ya. Nah, udah siap. Ini dia rumusnya. Gampang ya. Oke, jadi kita punya rumus ini bisa langsung kita kerjakan. Nah, kita lihat lagi ke setelah ini ada tugas ya. Nah, ada tugas satu soal aja. Waktunya sudah, ya ada 7 menit lagi ya. Nah, kita lihat. Yang ditanya apa ya? Oh, belum selesai. Nah. Ya, bentar ya. Oke, ini dia. Nah. Oke. Nah, sambil menulis kita bacakan soal yang kedua ya. Nah, jadi tadi yang ditanya, tentukan besarnya GGL yang timbul ya pada saat tadi terjadi sudut ya. Besarnya GGL yang timbul. Wah, gampang, GGL yang mana? Ini GGL ya. Ini GGL. Berarti pakai rumus yang mana? Lihat aja yang ada sudutnya. Ini sudut ya. Pakai yang ini rumusnya. Wah, ini dari mana nyarinya? Ini dia ya, sudah ada ban W, sudah ada. Nah, ya. Nah, sudah ada, berarti sudah ada semua, berarti bisa dikerjakan langsung pakai rumus yang ini. Gampang ya. Gampang sekali. Baik. Nah, jadinya
di situ nanti kita rincikan ya. Nah, kita pakai rumus yang ini ya. Epsilon sama dengan epsilon maksimum. Ganti pakai ini boleh? Boleh ya, ganti aja. B A N omega ya sin theta. Ah, itu dia. Ada rumus lagi ya, rumus ke-4. Sebetulnya dari sini juga ya. Nah, gampang. Tinggal dimasukkan aja. Seperti itu. Nah, dapatlah hasilnya 5 volt. Nah, ini sudah yang di papan tulis? Sudah ya? Iya, sudah ya. Nah, ini dia. Ya, ini soalnya. Nah, ini soal yang tadi, contoh soal. Nah, lihat ya, ban W sin omega T. Ban W sin omega T. Omega T-nya jadi apa? Jadi theta, ya. Jadi 30 derajat. Nah, ya. Udah tinggal kita masukkan ya. B-nya 5 kali 10 pangkat minus 4, ya. A-nya 4 kali 10 pangkat minus 2, ya. Kemudian N-nya 1000 lilitan 10 pangkat 3, ya. Kemudian omeganya putarannya 5 kali 10 pangkat 2 per detik ya, kali sin 30 derajat. Nah, itu tinggal masukkan, set, dapatlah hasilnya 10 kali setengah. Setengah dari mana? Ada yang tahu setengahnya? Setengah sin 30 ya. Nah, sin 30. Jadi ingat aja, kalau sin itu ya, kalau sin itu, jadi ingat aja, kalau sin itu ya, dia mulai dari 0. Ya. Nah, ini sin. Ini sinus ya. Gelombang sinus. Ini 0. Ini 0. Ini 1. Ini setengah. Ya. Nah, nanti atasnya setengah akar 2, setengah akar 3 gitu ya. Nah, sudah? Bawahnya juga gitu, minus setengah akar 2. Nah, gitu ya, supaya ingatnya, supaya mengingat, supaya tidak repot menghafal. Minus 1. Kita mulai dari mana? Dari 0 sini. Kita buat di sini dulu. Kita bagi 90 derajat, 180 derajat, ya. Kemudian 270 derajat. Nah, dia tanya di mana? Di 30. Ya, 30 derajat. Bentuk gelombang sinus gimana? Gini bentuk gelombangnya. Mulai dari 0 ya. Set. Lagi. Nah, seperti itu ya. Afan, salah. Bukan seperti ini, terlalu cepat. Bentuk gelombang sinus itu gimana? Ini bentuk gelombangnya. Nah, gini ya. Gitu dia bentuk gelombangnya. 90, sin 90 berapa? 1. Ya. Nah. Oke, sin 30 berapa? Setengah. Nah, gitu ya. Nanti bisa dihafal. Sin 45 berapa? Oh, setengah akar 2. Sin 60 berapa? Oh, setengah akar 3. Nah, gitu seterusnya, ya. 120. Ya, gampang cara menghafalnya. Tinggal ingat aja, mulainya dari 0, ya. Mulainya dari 0. Nah, berarti ya, sin 30 adalah setengah. Ya. Oke, tinggal dikalikan aja, ya. Dikalikan, ini semua dikalikan, hasilnya 10. 10 kali setengah, ya, hasilnya 5 volt. Ya, sampai sini ada mau tanyakan? Silakan. Enggak ya? Nah, barakallahu fiik. Ya. Kalau tidak ada, kita lihat. Nah, di sini ada soal, ya. Coba nanti dikerjakan latihan soal ini. Hitunglah frekuensi perputaran sebuah kumparan. Frekuensi perputaran, ya. Berarti apa itu? Omega, ya. Nah, frekuensi itu maksudnya banyaknya, ya. Nah, kemudian 500 lilitan, N-nya 500, ya. Luas penampang A-nya 20 cm kuadrat, ya. Pada suatu medan magnet B ya, 7,0 kali 10 pangkat minus 5
T Tesla. Nah, jangan langsung kita jadi wah T apa nih? T ya. T itu sama seperti ini, Weber per meter kuadrat. Kalau mau diganti jadi T ya, Tesla. Nah, seperti itu ya. Nah, kilogram meter per second. Jadi apa? Newton. Nah, gampang ya, diganti bisa. Nah, ini B-nya ya, untuk membangkitkan tegangan mempunyai E maksimum 0,5. Nah, berarti ini pakai yang mana? Nah, udah ada ya, N ada, A ada, kemudian B ada, E maksimum ada, ya, epsilon maksimum ada. Berarti yang dicari apa? Dicari omega atau W ya, omega. Nah, coba nanti dikerjakan ya. Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oh, ketutup ya. Apaan. Berarti dari tadi ketutup ya. Ya, tapi mudah-mudahan ngerti ya. Nah, ini dia soalnya. Nah, hitunglah frekuensi perputaran sebuah kumparan dengan 500 lilitan. 500 lilitan ya. Nah, ada N-nya. Luasnya 20 cm kuadrat. A ya. Medan magnetnya ada juga B ya. Satuannya Tesla T ya, Tesla. Nah, Tesla itu sama dengan apa? Sama dengan ini, sama aja. Weber per meter pangkat minus 2, sama ya. Untuk membangkitkan tegangan yang punya nilai maksimum. Tegangan yang mempunyai nilai maksimum. Nah, jangan ini kita. Wah, tegangan apa nih lagi? Sama. Ini contoh soalnya membuat kita menjadi berpikir ya. Nah, tegangan di sini maksudnya adalah GGL maksimum ya. Nah, karena dia bilang tegangan maksimum, berarti GGL maksimum. Berapa besarnya? 0,5 volt. Rumus mana yang dipakai? Nah, nanti lihat ya. Salah satu dari sini. Ya, yang mana? Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Siapa nih yang baru masuk? Nah, ya barakallahu. Iya, nanti yang terlewat bisa dilihat di YouTube insya Allah ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti ini coba dikerjakan tugasnya ya. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan ya. Nah, satu soal aja. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Insya Allah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin sampai sini kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.